Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya pagi ini kita bangun dengan semangat yang baru untuk menyambut hari baru dengan sukacita dan syukur. Mari kita akan memperlengkapi diri dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan, kami menyambut pagi ini dengan membekali diri dengan firman Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami menjalani hidup sepanjang hari ini maupun sepekan ini di dalam tuntunan firman Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema cermin-cermin hidup, diambil dari Amsal pasal 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Blind spot atau titik buta. Bapak Ibu dan Saudara, adanya titik buta menyadarkan bahwa kita tidak bisa melihat ke segala arah. Ada keterbatasan dalam pandangan kita, sehingga pasti ada area-area tertentu yang tidak kita ketahui dan butuh pertolongan orang lain untuk melihatnya. Di sisi lain, adanya blind spot juga mengingatkan bahwa sewaspadanya, sehati-hatinya kita masih ada celah yang bisa membuat kita hidup dalam bahaya maupun membahayakan hidup orang lain. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu berkendara dan melihat di belakang truk besar, pasti ada stiker yang berbunyi, Anda tidak terlihat sopir, segera menjauh. Nah, peringatan ini mau mengatakan bahwa supirnya mungkin waspada dan hati-hati. Tapi ada batas tertentu yang tidak bisa dilihat oleh sang supir, sehingga kendaraan yang dibawanya bisa saja mencelakakan orang lain yang tidak terlihat dalam pandangan supir ini. Laku kehidupan kita juga punya banyak blind spot yang bisa saja membuat kita berada dalam bahaya maupun membahayakan hidup orang lain. Misalnya saja, tutur kata kita yang sering keceplosan. Bagi kita wajar saja, tapi bisa saja tanpa sadar tutur kata kita melukai hati sesama kita. Sikap kita tanpa sengaja bisa saja membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan itulah blind spot dalam laku kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur kita jika ada kesalahan yang kita lakukan. Amsal menegaskan lebih baik teguran nyata atau bahkan pukulan dari kawan dengan maksud baik daripada kasih yang tersembunyi ataupun lawan yang mencium dengan berlimpah-limpah. Harus diakui Bapak Ibu dan Saudara bahwa teguran itu sama seperti obat. Kadang terasa pahit dan menyakitkan. Kadang panas dan tidak enak didengar telinga. Namun melalui Amsal kita belajar bahwa lebih baik menelan pil pahit yang merupakan obat yang bisa menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita, daripada laku kehidupan kita dibiarkan begitu saja sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab tanpa adanya teguran, kita bisa saja merasa diri selalu benar, padahal yang kita lakukan bisa saja salah dan melukai hati sesama kita. Maka betapa patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam kelemahan dan kerapuhan kita, di dalam blind spot yang ada di dalam laku kehidupan kita yang bisa saja membawa kita dalam bahaya maupun membahayakan hidup orang lain, Tuhan menghadirkan individu atau komunitas iman yang menjadi cermin
cermin hidup yang akan menolong kita untuk melihat laku kehidupan yang sudah kita jalani. Dan ketika kita berhadapan dengan cermin hidup itu, tujuannya bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk mengevaluasi. Tujuannya bukan untuk mencari pengakuan, melainkan justru mengakui jika ada kesalahan maupun kegagalan yang kita lakukan. Bukan mencari pembenaran diri, melainkan melakukan pembenahan diri. Maka biarlah cermin-cermin hidup yang dihadirkan Tuhan mampu membuat kita berbenah dan memperbaiki diri. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami memiliki keterbatasan untuk melihat seutuhnya diri kami. Dan kami bersyukur karena Engkau menghadirkan sesama yang ada di sekitar kami untuk mengingatkan, menasihati, bahkan memberikan teguran ketika kami melakukan sesuatu yang salah. Maka ya Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi rendah hati sehingga kami bersedia dan siap untuk ditegur, dan melalui nasihat maupun teguran itu kami bisa berbenah diri. Kami pun saat ini bersatu hati berdoa untuk korban bencana alam gempa bumi yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Mereka telah kehilangan banyak hal, harta benda, orang-orang terkasih. Bahkan mereka mengalami guncangan secara psikologis oleh karena bencana alam yang dialami. Maka Tuhan, kami memohon uluran tangan kasih-Mu sehingga boleh memulihkan, memberikan pengharapan bagi para korban bencana alam ini, sehingga di tengah kesulitan, derita, kehilangan, dan duka yang dialami, mereka tetap boleh melanjutkan kehidupan di dalam pengharapan yang Tuhan berikan bagi mereka. Pakailah juga orang-orang maupun setiap kami untuk bisa mengulurkan tangan kasih, menolong, menopang, dan memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang mengalami dan menjadi korban bencana alam gempa bumi. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan untuk proses pemulihan yang dikerjakan oleh semua pihak, kiranya karya kasih Tuhan juga hadir di dalamnya. Pagi ini kami pun akan memulai seluruh aktivitas kami ya Tuhan. Hikmat-Mu membuat kami bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup, dan kiranya kami senantiasa mengarahkan hidup kami pada tuntunan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.